Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama melanjutkan akan serial kita Enlightenment, ya, pencerahan ini dengan bagian yang kedua, ya, yang boleh saya nyatakan bahwa dalam hal ini adalah pernah enlightenment, ya, artinya pernah mengalami pencerahan. Nah, ini kita bisa lihat nanti dalam episode kedua ini, ya, bagaimana orang pernah mengalami pencerahan. Oke, coba kita lihat apa yang ada. Inspiration behind the skin adalah, saya mengambil di internet beberapa berita-berita. Ada menyesal mualaf, 20 artis putuskan balik ke agama Kristen di tahun 2025. Tetapi bukan hanya itu saja, ada juga berita-berita yang lain seperti ini, ya, bahwa ada seorang, ya, aktivis gereja, ya, penginjil, dan bukan rahasia, bongkar pemurdatan melalui hal-hal ini, fakta-fakta bikin tercengang dan sebagainya. Berarti memang ada orang-orang yang memang seolah-olah dari Kristen, kemudian mereka mualaf dan mereka membongkar rahasia orang Kristen, seperti gitu katanya. Ya, kemudian kalau kita lihat pengalaman dulu Angelina Sondak, di sini juga dikatakan bahwa Sondak mualaf karena dijebak oleh Aji Masaid, ya. Nah, kalau ada satu lagi berita tentang ada seorang penginjil atau seorang aktivis Kristen yang kemudian dia katakan dia disiksa, ya, dengan luar biasa sama teman-teman sekeluarga, itu dia disiksa. Dan ini dikupas oleh Andre Tunggal sehingga semua kelihatan bahwa tidak mungkin seperti itu, ya, bahwa narasi mantan penginjil, ya, yang merasa disiksa dan sebagainya, rasanya tidak seperti itu kekristenan kita. Anda kalau mau bisa menjadi mualaf, silakan, itu pilihan saudara. Tapi coba kita lihat berdasarkan apa yang saya coba jelaskan seperti ini. Saudara, ini adalah channel daripada Don Ditan, ya, dan dimana dia selalu menggunakan seolah-olah dari kekristenan ajarannya nggak benar, sehingga akhirnya dia mengajak orang-orang untuk menjadi mualaf, ya, dan ini adalah salah satu contohnya saja. Coba kita lihat video berikut ini, ya. Jadi ini adalah seorang yang diwawancarai oleh Don Ditan, dan dia menunjukkan bahwa Yesus bersujud, berarti orang Muslim bersujud, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian beberapa hal juga disampaikan tentang bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa, di mana orang Islam juga begitu, berdoa pada Allah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Puasa disinggung. Puasa nggak? 40 hari ya. Kemudian yang melakukan puasa adalah umat Islam. Sunat. Kemudian tidak sunat, ada yang disunat, ya, bukan karena dan yang dilakukan sebagaimana Yesus adalah orang Islam. Umat beragama apa yang mati di kafannya? Jadi Yesus Muslim bukan? Gitu. Semua akhirnya punya kesimpulan bahwa jadi orang Muslim malah lebih menjalankan ajaran ajaran daripada Yesus. Ya. Kita yang mirip dengan Dan Yesus diciptakan. ini diarahkan sedemikian sampai akhirnya dia menjadi seorang yang mualaf. Ya. Oke, ini adalah satu kisah yang saya merasa ini kisah yang remeh-temeh, karena yang dipersoalkan ada hal-hal yang sama sekali hal berupa lahiriah, padahal intinya tidak disinggung. Sebenarnya kekristenan itu apa? Kekristenan itu bukan hanya sekedar makan babi atau tidak makan babi, pakai kafan atau tidak kafan, atau yang lain-lain, banyak hal gitu. Tapi kekristenan, apakah engkau punya dosa sudah ditebuskan, bagaimana penebusan Kristus, bagaimana lahir baru, itu esensi-esensi yang ada dalam kekristenan, bukan hal remeh-temeh seperti itu. Ya, ini
yang kadang-kadang akhirnya orang terpengaruh dengan hal-hal lahiriah yang seperti itu, kemudian akhirnya menjadi mualaf. Dan saya pikir biarkanlah, ya silakan. Tapi orang Kristen bukan seperti itu imannya. Keteguhan iman orang Kristen itu adalah karena doktrin, ajaran Kristus, yang bukan hanya hal remeh-temeh itu, tetapi intinya seperti apa? Hubungan dengan Bapa yang rusak. Kemudian Yesus menjadi sebagai korban penebusan yang sempurna. Kemudian dia mati untuk menebus dosa kita. Itu yang penting. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan Allah, di mana kita harus didamaikan dengan Allah. Itu yang penting. Ya, dan itu yang membawa keselamatan, bukan hal remeh-temeh yang itu yang membawa keselamatan. Ya, tapi ya biarlah ya. Nanti kita akan melihat semua ini. Saya mau mengajak kita untuk bagaimana melihat having been enlightened, ya. Jadi bagaimana, coba kita baca dari Ibrani pasal 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui lagi sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka telah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara, ayat ini mau menyatakan bahwa mereka pernah ya diterangi hatinya, bahkan mereka luar biasa mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman dan sebagainya. Mereka sudah luar biasa. Dan orang-orang ini yang katanya mengaku ya, kalau memang benar bahwa mereka adalah mantan-mantan penginjil, mantan-mantan pendeta dan sebagainya, yang ada ya biarkan Anda mengaku apapun juga. Dan memang kekristenan ada pernah diterangi, memang pernah mengecap seperti itu, tidak masalah, tidak ada masalah, silakan. Ya bagi kita tidak ada masalah. Nah, kata diterangi atau artinya potistentas, artinya dari primitif root potiso, artinya sudah pernah diterangi hatinya. Jadi ya pernah mengalami, pernah jadi orang Kristen. Ya, tetapi bermasalah adalah mereka hanya pernah saja, bahkan mengecap macam-macam ya. Tapi bukan itu intinya. Karena apa? Karena sebenarnya harusnya mereka itu diterangi, kemudian dia memberikan cahaya, menggambarkan tindakan pencerahan pikiran atau jiwa, membawa pemahaman atau wahyu. Hanya sampai sedemikian saja seharusnya mereka bisa benar-benar. Tapi ini hanya, mungkin kalau saya katakan hanya kulitnya saja, ya. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, kata ini, pernah diterangi, ini adalah auris ya, dalam gramatikalnya auris participle pasif. Artinya itu pernah dialami, pernah saja dialami. Nah, bagaimana orang yang sungguh-sungguh, nanti kita akan melihat pada video yang ketiga ya, episode yang ketiga. Kita coba nanti akan menantikannya bersama-sama. Saudara yang terkasih, seorang ya namanya S. Lewis Johnson ya, dia katakan seperti ini. One can have a great deal of light. Jadi seseorang dapat mempunyai great deal ya, perjanjian atau janji yang luar biasa ya, yang besar daripada pencerahan itu, daripada penerangan itu. And still not be a genuine believer in Christ. Tetapi tetap saja mereka bukan genuine, mereka bukan sejatinya orang yang percaya kepada Kristus ya. Jadi bisa saja Anda mendapat pencerahan yang luar biasa seperti itu, tapi engkau bukan Kristen atau pengikut Kristus yang sejati. Ya, dia katakan selanjutnya ini, bagi sebagian orang tercerahkan tentu saja berarti bertobat. Kalau orang tercerahkan harusnya bertobat. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua yang telah tercerahkan itu bertobat? Belum tentu. Mereka tercerahkan lalu melihat, wah luar biasa. Jadi lalu bilang, oh saya aktivis Kristen di gereja dan sebagainya. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh bertobat, mengenal Kristus secara pribadi. Anda bukan true believer, orang Kristen sejati. Karena Yudas 1 ayat 11 katakan gini, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain,
Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Anda tahu, Kain itu punya obsesi, dia ingin memiliki semuanya. Dia melihat Habel adiknya diperkenan oleh Tuhan, dia tidak mau, dia bilang harusnya dia. Sehingga apa? Obsesi memiliki segala sesuatu ini membuat jalannya bertentangan dengan Tuhan. Ya, kalau kita sudah punya obsesi pengen semua yang macam-macam dan sebagainya, tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya seperti Kain ini. Atau dikatakan menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Bileam ini harusnya seorang nabi ya, nabi ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Bileam? Dia karena uang, kemar, dia harta, uang. Karena Balak ya, orang Moab itu ingin, Raja Moab itu ingin supaya dia mengutuk orang Israel, ditawarkanlah harta yang cukup besar. Dan akhirnya apa? Tuhan cegah dia, kamu gak boleh kutuk ya. Tapi setelah dia memberkati orang Israel, dia kasih nasihat yang luar biasa kepada Balak ya, Raja Moab. Dikatakan apa? Kalau Anda ingin menghancurkan Israel, gampang, bikin dia berdosa di hadapan Tuhannya, dan Tuhannya akan menghancurkan mereka. Dan benar, dia masukkan orang-orang Kanaan, orang Moab di dalam perkemahan daripada orang Israel. Lalu mereka kawin-mawin seperti itu. Akhirnya mereka membawa ilah-ilah mereka untuk dipercaya oleh orang Israel. Orang Israel berbuat dosa, Tuhan marah, Tuhan hukum mereka. Ya, ini adalah kemaruk harta, ingin punya kemewahan dan sebagainya. Ya, Bileam. Kemudian yang terakhir adalah kedurhakaan Korah. Korah ini dia tidak ingin dibawahi Musa. Dia bilang, kenapa kalau Tuhan bisa dengan Musa, kenapa tidak dengan kita? Ini melanggar sesuatu yang di atasnya. Jabatan imam yang dipegang oleh yang di jabatan sebagai kepala daripada orang Israel pada waktu memimpin keluar dari Mesir itu ingin juga dimiliki oleh seorang Korah, sehingga akhirnya Tuhan marah dengan Korah ya, kedurhakaan, melanggar orang jabatan di atasnya. Ini gila jabatan orang seperti ini. Dan jangan dikatakan bahwa mereka bukan orang yang tercerahkan. Kain tercerahkan karena pasti bapaknya bercerita tentang Tuhan. Bileam adalah seorang nabi, dia pasti sudah pernah tercerahkan. Demikian juga Korah, orang-orang dalam lingkungan daripada orang-orang Israel, dan dia orang Lewi. Sehingga apa? Sehingga orang-orang ini tercerahkan. Tetapi apa? Mereka punya jalan yang berbeda. Ya, sehingga mereka binasa ya, dan Tuhan memperingatkan kepada kita supaya jangan seperti itu. Ada orang-orang yang tercerahkan kelihatannya, tetapi mereka belum benar-benar tercerahkan. Mereka tercerahkan tapi tidak bertobat dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nanti kita akan melihat seperti apa yang tercerahkan. Sehingga saya mau katakan bahwa ada orang-orang yang seperti ini ya, seolah-olah mereka aktivis gereja dan sebagainya, lalu mereka menyangkal imannya, mereka tidak lagi percaya pada Yesus dan mualaf dan sebagainya. Silakan, terserah ya. Tapi ini yang harus diperhatikan. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. Hati-hati, Tuhan akan menyangkal Anda di hadapan Bapa di sorga ya. Jadi ya Anda silakan saja menikmati neraka seperti yang harusnya Anda nikmati. Silakan, karena engkau tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, itu berbeda sekali dengan apa yang kita lihat ya pada Asmiranda. Asmiranda ini seorang yang murtadin ya. Dia dari Islam kemudian jadi Kristen. Karena apa? Dia katakan apa? Saya dipilih oleh Yesus. Itu yang benar. Karena ketika Tuhan sudah memilih dan tidak ada siapapun yang bisa merebutnya. Kalau dasar dari murtadin itu benar-benar kuat adalah dia mengaku dia dipilih Tuhan. Bukan hanya sekedar ngomong, dia merasakan dalam pergulatan hidupnya bagaimana dia dipilih oleh Tuhan. Itu dia yang benar. Saudara yang terkasih, sehingga kita harusnya hati-hati dengan hal ini. Dan kita akhirnya memandang, oh ya mereka sudah pernah saja, tapi belum betul-betul dipilih Tuhan.
Ya, kita akan melihat pada episode yang ketiga yang menjadi jawaban dari pertanyaan mungkin bagaimana supaya kita dipilih seperti itu ya. Nah, ini ada sudah enlightenment, pencerahan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan jadikan itu sebagai anak-anaknya. Saya berharap ini memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.